Halo teman-teman, selamat datang di channel Gesture Official. Masih bersama saya Ivan. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu ya. Mohon maaf, saya sudah lama sekali tidak mengupload video review aksesoris gadget. Nah, kali ini setelah beberapa bulan tidak membuat video, saya mau mereview gadgetnya teman-teman, bukan aksesorisnya. Dan kebetulan memang ini adalah handphone saya pribadi. Saya mau mereview sekaligus untuk dokumentasi sebelum saya jual ya ini handphonenya. Nah, ini adalah Oppo F1 Plus. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lagi cari referensi mau beli Oppo F1 Plus. Bagaimanakah kira-kira Oppo F1 Plus ini di 2021? Yang notabene F1 Plus ini diluncurkan pada tahun 2016, rilis pada tahun 2016, dan sampai saat ini 2021, apakah masih worth it? Dan kira-kira gimana? Saya sudah pakai handphone ini sudah 2 tahun teman-teman. Sejak tahun 2019 pertengahan, tepatnya itu di bulan Juni. Dan hingga saat ini 2021 Agustus, sudah 2 tahun lebih ya handphone ini menemani saya. Jadi menurut saya pribadi, handphone ini masih mumpuni bagi teman-teman yang tidak terlalu membutuhkan game, handphone untuk game, handphone untuk editing, handphone untuk video, membuat video, editing video, untuk online shop mungkin masih bisa. Seperti contohnya untuk belajar daring ya, untuk adik-adik SD, SMP itu masih mumpuni teman-teman. Karena ini yang saya tahu, yang saya baca, Oppo F1 Plus adalah flagshipnya Oppo pada tahun itu, 2016. Jadi saya memang harus ganti ke handphone yang lebih up lagi. Sekarang saya menggunakan Samsung A51 yang RAM 8. Dan ini RAM 4GB teman-teman. Oppo F1 Plus ini memiliki RAM 4GB. Kemudian internalnya 64. Langsung kita coba spek ke kameranya, ke handphonenya ya. Bodinya seperti ini teman-teman. Maaf kalau saya kurang jelas nge-reviewnya, bisa ditambahkan di kolom komentar. Nah, ini kameranya masih satu. Ada flashlightnya. Kemudian di sini ada garisnya, ini adalah antena digital yang dimiliki Oppo, atas dan bawah. Kalau yang saya tahu itu HP ini mirip dengan iPhone 6 Plus. Sekilas kalau dihilangkan ininya ya, itu mirip dengan iPhone karena tipis sekali teman-teman. Bentuknya tipis, nggak terlalu tebal ya, benar-benar tipis, nggak terlalu tebal, enak sekali untuk digenggam. Kemudian ada logo Oppo di sini. Logonya seperti apa ya, alumini kaca gitu ya, mengkilap tuh. Ini khasnya Oppo pada waktu itu, pada zamannya ya. Kemudian di sini ada tombol volume, tombol power ya. Tombol power masih oke, masih bisa. Sebenarnya ini memang sudah nggak fungsi terlalu baik. Jadi nggak kayak dulu, nggak seperti awal. Oh ya, hanya informasi aja, ini handphone saya beli second teman-teman. Pada waktu 2019, tahun 2019 itu saya dapatkan second seharga 1.350.000. Dan sekarang saya jual 2021 1,2, atau netnya di 1,1 dengan RAM 4GB, kapasitas internal
memori 64. Oke, lanjut ke unitnya. Kemudian ada tempat short memory, short SIM. Sini ya, nggak bisa fokus, ini ada. Jadi ini baterainya sudah tanam pada tahun 2016. Handphone zaman itu udah tanam, itu udah flagship memang. Rata-rata udah kelas atas ya, atau mid tengah-tengah ya, mid class. Ini memiliki kartu dual SIM teman-teman. Dual SIM namun hybrid, artinya bisa dimasuki dua kartu namun memorinya tidak ada tempat, atau bisa dimasuki satu kartu SIM card dan satu micro USB memori. Jadi kalau mau pakai memori harus pakai satu kartu, atau bisa ini ditambahi yaitu SIM card converter ya, dual SIM itu. Nanti tempel belakang ini ada alatnya teman-teman kalau mau dua kartu dan satu memori. Kemudian lanjut ke sini, tombol volumenya. Ini bahannya metal teman-teman, bukan plastik ya. HP zaman dulu yang saya suka adalah bahannya metal, bagus. Kalau sekarang rata-rata yang harga 4 juta 5 juta itu masih plastik, saya nggak tahu juga kenapa. Dulu rata-rata bahan yang dipakai untuk HP sekelas ini udah bagus, udah metal. Ini ada sedikit lesung pipit di sini. Nah, kelihatan ya. Ini teman-teman, lesung pipitnya sedikit itu sudah saya dapat seperti itu sejak saya beli second hand, dan tidak berpengaruh ke performa. Sampai sekarang tidak ada kendala apapun. HP ini bersejarah sekali buat saya. 2 tahun lebih menemani saya membuat konten maupun menciptakan cuan. Jadi ini masih mulus sekali, dari bagian depan dan belakang masih mulus sekali. Cuman ada satu yang terkelupas ya, bocel istilahnya ya kalau saya. Nggak bisa fokus ya. Nah di sini teman-teman nggak kelihatan ya. Itu ujungnya sini ada yang lepas sedikit. Bukan karena jatuh, tapi melainkan karena saya melepas silikon. Waktu melepas gini kan akhirnya keikut. Mungkin karena udah faktor pemakaian dan sudah 5 tahun ya. Kemudian yang sisi bawah itu slot USB kabel micro ya. Kemudian slot jack USB juga. Ini ada mikrofon di sini. Maaf nggak bisa jelas, bentar. Nggak bisa fokus. Oke, gitu aja ya. Ini mikrofon, ini headset. Chargernya sudah support VOC. Cuman saya nggak tahu kenapa kok ini sejak saya pakai 1 tahun itu setelahnya udah nggak bisa VOC. Kemudian ada speakernya hanya single ya, yang atas nggak ada karena masih tahun 2016. Ini harganya baru dulu adalah 4,999 alias 5 juta teman-teman. Kemudian di atas ini ada mikrofon juga, atas bawah. Jadi menurut saya handphone flagship itu rata-rata mikrofonnya ada 2, atas dan bawah teman-teman.
Kemudian apalagi di sini ada kameranya satu. Untuk kamera ini lumayan bagus. Saya suka kameranya. Walaupun di zamannya itu masih banyak yang kurang baik. Kemudian speaker telepon dan ini sensor. Ini speaker telepon ya. Dan ini ada tombol back home atau sekaligus fingerprint. Jadi waktu itu sudah ada fingerprint dan menurut saya sudah cukup bagus sekali di tahun 2016. Kameranya layarnya sudah Super AMOLED teman-teman, jadi tajam sekali tuh ya, gambarnya tajam sekali. Dan yang saya sayangkan karena saya harus berganti ke handphone yang lebih baru, itu HP ini nggak bisa upgrade versi Android di, di di 9 maupun 10. Apa namanya saya lupa. Ini hanya stuck di versi Android 6, yaitu Marshmallow. Jadi nggak bisa upgrade lagi. Jadi saya waktu kemarin memang butuh dengan aplikasi yang terbaru dan itu tidak ada di Play Store. Oh ada, maaf ada, cuma tidak bisa di-download karena versi Android saya lama. Dan dengan terpaksa ya saya harus ganti. Kameranya seperti ini teman-teman. Tuh. Maaf ya, saya jelek. Nih kameranya. Bagus sekali masih. Tuh. Jadi menurut saya, jawaban saya pribadi, HP ini masih mumpuni dan masih layak digunakan di tahun 2001. Karena dari segi RAM-nya masih 4 GB ya. Ini saya pakai PUBG Mobile masih bisa. RAM 4 GB. Kalau saya untuk kebutuhan game mungkin saya mending memilih HP yang lama dengan kualitas yang tinggi daripada HP yang baru, crash dari counter tapi speknya jauh di bawah ini. Mungkin kalahnya ini adalah hanya di baterai yang pertama. Baterainya hanya 3600 kalau nggak salah ya. Itu cepat banget habisnya. 3 sampai 3,5 jam 4 jam itu udah habis ini. Nggak tahu ya, memang karena memang udah soak, mungkin udah lama ya. Biasanya kalau masih baru mungkin bisa 6-7 jam. Ini saya pakai 3-4 jam udah habis. Dengan keadaan yang berat ya, mungkin ngegame. Atau malah nggak sampai 2,5 jam mungkin habis kalau buat full game. Tapi kalau buat dicas sambil dipakai masih bisa. Kemudian setelah baterai, versi Android itu nggak bisa di-upgrade. Dan apa ya, kayaknya ini deh, chargernya ini sudah nggak fast charging, jadi standar 2 jam lebih. Masih micro USB, belum Type-C. Itu aja sih mungkin kalau untuk performa ya. Di harga HP, harga range 1 jutaan, 1,5 kan biasanya cuma dapat RAM 332, ini udah 464 GB. Jadi menurut saya kalau memang kebutuhannya nggak terlalu ke versi Android, jadi seperti HP ini sudah cukup. Kalau kebutuhannya memang harus untuk aplikasi yang harus memang menyesuaikan handphone ya teman-teman, itu harus ganti. Oke, mungkin seperti itu ulasan kali ini teman-teman, reviewnya Oppo F1 Plus. Kalau ada yang kurang, teman-teman bisa bantu komen aja di bawah. Atau mungkin teman-teman yang lagi pakai, yang sedang menonton video ini dengan menggunakan Oppo F1 Plus, gimana performanya? Kira-kira menurut kalian, tulis komen di bawah ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Video ini saya buat
bukan pure mereview tapi juga untuk buat dokumentasi saya sendiri sih, supaya saya bisa melihat lagi handphone saya suatu saat ketika saya rindu ya. Karena handphone ini saya mau jual, jadi saya juga sekaligus mereview sekaligus dokumentasi. Semoga bermanfaat video ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi membutuhkan review HP Oppo F1 Plus. Dan jangan lupa like serta subscribe supaya channel ini lebih berkembang lagi dan kalian juga mendapatkan informasi yang lebih formatif lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Thank you.